Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Ayu Diasa Fitri, Fakihur Rahman, Friska Nur Karomah, dan Ijah Nur Jahro akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami, yaitu mengenai peran UNICEF dalam mengatasi dampak pandemi COVID-19 terhadap kehidupan anak. Corona terhadap ekonomi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan pertumbuhan penyebaran virus tersebut sehingga menimbulkan dampak bagi perekonomian. Indonesia mengalami peningkatan pendapatan sebesar 5% pada satu dekade terakhir. Kemudian diperkirakan akan turun pada tahun 2020 karena ada virus corona sebesar 2-4%. Bahkan skenario terburuknya virus tersebut membawa dampak bagi perekonomian Indonesia sehingga yang lebih signifikan hingga minus 3,5%. COVID-19 melumpuhkan pekerjaan satu demi satu. Survei Darling menyatakan bahwa banyak masyarakat perkotaan yang kehilangan pekerjaan karena adanya virus corona. 55% laki-laki dan 57% perempuan yang sebelumnya bekerja melaporkan bahwa sekarang dirinya sudah kehilangan pekerjaan pada masa pandemi. Peristiwa tersebut terjadi di semua sektor. Virus ini telah menimbulkan ketidaknyamanan pendapatan bagi keluarga di seluruh negeri. Pendapatan secara tiba-tiba menimbulkan ketidakstabilan ekonomi keluarga, sehingga karena pendapatan dan konsumsi yang tidak stabil oleh keluarga miskin dan rentan yang memiliki anggota keluarga anak-anak akan berkurang karena tabungan yang tidak memadai. Penelitian dari UNIWIDER atau United National University World Institute for Development Economy Research menyatakan bahwa kemerosotan ekonomi tersebut akibat pandemi dapat meningkatkan level kemiskinan hingga mencapai 0,5 miliar atau 8% dari populasi dunia. Dan hampir 120 negara telah memberlakukan pembatasan sosial dengan cara penutupan sekolah yang berdampak pada 1,6 juta siswa di seluruh dunia. Sekolah-sekolah diharapkan memfasilitasi pembelajaran dari rumah menggunakan platform digital, baik itu milik swasta ataupun milik negara. Meskipun 46 juta rumah tangga atau 66% memiliki akses internet, pembelajaran daring atau jarak jauh masih memiliki banyak tantangan. Demi memberikan kesempatan kepada anak untuk terus melakukan pembelajaran dari rumah, termasuk mereka yang tidak memiliki akses internet, alternatif pembelajaran luring juga perlu untuk dieksplorasi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan UNICEF dan mitra pembangunan lain untuk mengidentifikasikan modalitas alternatif seperti TV, radio, dan media cetak. Upaya-upaya tersebut dilakukan dipadukan dengan mekanisme untuk memantau pembelajaran yang jarak jauh secara langsung dan mendorong keterlibatan orang tua dalam pembelajaran jarak jauh dalam belajar anak. Penutupan sekolah dapat memperburuk kesenjangan akses pendidikan di Indonesia. Siswa miskin dan rentan paling terdampak dengan penutupan sekolah. Lamanya waktu belajar yang dapat membuat banyak siswa sulit menguasai pengetahuan dan kemampuan sesuai tingkat kelas yang diharapkan. Situasi ini dapat menimbulkan resiko terhadap pembangunan sosial dan pembangunan ekonomi Indonesia. Perkenalkan, nama saya Friska Nur Karomah, NIM 43119003.
Krisis gizi. Indonesia telah mengalami krisis gizi jauh sebelum terjadinya pandemi COVID-19 ini. Lebih dari 7 juta anak Indonesia mengalami malnutrisi. Hal itu menjadikan Indonesia menduduki peringkat ke-5 di dunia dengan balita stunting terbanyak, yaitu lebih dari 2 juta anak Indonesia merupakan balita kurus atau berat badan yang tidak sebanding dengan tinggi badannya. Kemudian, 2 juta anak lainnya mengalami kelebihan berat badan atau obesitas. Di sisi lain, setengah dari total ibu hamil mengalami anemia karena makanan yang dikonsumsi tidak mengandung cukup vitamin dan mineral yang diperlukan. Dari ketiga beban tersebut memungkinkan akan menjadi lebih buruk dengan adanya pandemi COVID-19 ini. Ada 3 penyebab terjadinya malnutrisi, yaitu yang pertama, praktik menyusui yang tidak memadai dan pola makan yang buruk, ditambah praktik pengasuhan yang tidak optimal. Yang kedua, nutrisi dan perawatan yang tidak memadai bagi ibu dan perempuan hamil. Yang ketiga, tingginya angka penyakit yang menular akibat lingkungan tempat tinggal mereka yang tidak bersih dan tidak memadainya akses menuju ke layanan kesehatan. Faktor-faktor tadi diperparah lagi dengan adanya kemiskinan yang semakin luas, angka pengangguran yang terus meningkat, sedangkan tingkat pendidikan mereka masih rendah. Dengan kondisi seperti itu, keluarga dan anak-anak yang jatuh miskin dalam waktu yang singkat akan mengalami dampak lebih berat dalam hal keamanan pangan rumah tangga dan keterbatasan terkait akses, ketersediaan, dan keterjangkauan bahan makanan yang sehat. Dalam situasi pandemi seperti saat ini akan meningkatkan potensi kekurangan gizi pada seorang ibu, baik itu ibu hamil, menyusui, ataupun balita. Memang pemerintah sudah turun tangan untuk memberikan bantuan yang terdampak COVID-19 ini, namun masih saja terjadi kesalahan atau tidak tepat sasaran. Selanjutnya, krisis keamanan dan pengasuhan terhadap anak. Semakin lama kita diam di rumah dan diharuskan untuk mengkarantina wilayah masing-masing, hal tersebut memperburuk faktor risiko yang sudah ada, yaitu terkait kekerasan, pelecehan, dan penelantaran dalam hal pengasuhan di rumah dan di lembaga. Banyak negara yang sudah melaporkan diri dan menunjukkan adanya peningkatan kekerasan dalam rumah tangga terhadap anak-anak akibat pemberlakuan karantina wilayah ini. Kekhawatiran terkait pendapatan yang semakin tidak jelas dan banyak juga kepala keluarga yang terkena PHK, ditambah dengan meningkatnya tekanan bagi orang tua yang harus mengasuh untuk mendampingi si anak dan membantu mereka belajar. Kemudian hal tersebut dapat meningkatkan tingkat stres yang tidak biasa yang dapat berujung pada tindakan kekerasan pada si anak. Selain itu, penutupan tempat penitipan anak dan sekolah menimbulkan lebih banyak beban bagi keluarga dan lembaga untuk memastikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Di sini perempuanlah yang berpotensi memikul beban lebih banyak akibat dampak COVID-19 terhadap pengasuhan anak di rumah. Seperti yang terjadi di banyak negara lainnya di dunia, perempuan di Indonesia melakukan sebagian besar tugas pengasuhan dan menghabiskan waktu 2 kali lipat lebih banyak untuk mendampingi anak-anak dibandingkan laki-laki. Anak-anak yang tinggal di rumah tangga miskin dan rumah tangga yang dikepalai oleh anak-anak, perempuan, ataupun pengasuh yang sudah lanjut usia sangatlah membutuhkan dukungan dan perlindungan. Anak-anak dalam rumah tangga tersebut mengalami tingkat kemiskinan yang lebih parah dibandingkan mereka yang tinggal bersama rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki.
Anak-anak yang tinggal di panti asuhan, tempat perlindungan, institusi kesejahteraan sosial, dan pesantren, lembaga tersebut telah mengeluarkan aturan untuk tidak lagi mengizinkan orang tua untuk mengunjungi anak-anaknya ataupun memperbolehkan anak-anak untuk pulang ke rumah akibat pandemi ini, sehingga kondisi tersebut akan memperburuk isolasi, mengurangi kontak dengan keluarga, dan meningkatkan risiko timbulnya tekanan psikologis. Anak-anak yang berada di dalam tahanan juga berisiko tinggi terinfeksi COVID-19 ini karena kondisi tempat tinggal mereka yang padat dan tidak memadainya fasilitas kesehatan dan sanitasi. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai peran UNICEF atau agenda dan tindakan yang akan dilakukan UNICEF. Yang pertama adalah mendukung keluarga dalam memenuhi kebutuhan dan pengasuhan anak-anak. Segala luas dan cara ini dapat dilakukan dengan segera meluaskan cakupan program perlindungan sosial agar melibatkan semua kelompok rentan yang sering terlewatkan. Perlindungan sosial ini juga dapat berbentuk seperti KPS, kartu perlindungan sosial yang tersedia bagi semua keluarga yang terdampak oleh pandemi secara ekonomi. Kemudian dapat juga dilakukan dengan meningkatkan cakupan dan tunjangan untuk program perlindungan sosial yang sudah ada untuk rumah tangga berpendapatan rendah dan kelompok-kelompok rentan, yaitu penyandang disabilitas dan orang-orang tua. Kemudian yang kedua adalah mendukung keluarga untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anaknya. Dapat dilakukan dengan mensosialisasikan pedoman dan alat untuk mendukung kelanjutan layanan perbaikan gizi penting, terutama bagi remaja, wanita usia subur, perempuan hamil, ibu menyusui, dan balita, termasuk pemantauan dan penyuluhan terkait pertumbuhan, pemberian suplemen zat gizi mikro, kemudian konseling juga mengenai pola makan ibu dan bayinya, serta pemberian makanan dan biskuit energi tinggi bagi anak usia dini. Kekerasan terhadap anak Indonesia tidak pernah berhenti, justru semakin kerap kali terjadi dengan seiring berjalannya waktu. Padahal seharusnya anak-anak mendapatkan sayang dengan penuh kelembutan dan pendidikan sepantasnya. Sekitar 70% pelaku kekerasan terhadap anak adalah orang tua mereka sendiri. Dengan data fakta ini, KPAI berusaha melakukan program-program kepada para orang tua agar dapat mencegah tindakan kekerasan terhadap anak dengan melakukan hearing dan konsultasi pada anak dan orang tua. Dengan demikian, data tersebut semakin memperjelas gambaran muram tentang pemenuhan hak anak di Indonesia. Cara umum kekerasan didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu yang lainnya yang mengakibatkan gangguan fisik ataupun mental. Dengan begitu, yang dimaksud anak ialah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Maka dari itu, kekerasan terhadap anak adalah tindakan yang dilakukan seorang atau individu pada mereka yang belum genap berusia 18 tahun yang menyebabkan kondisi fisik atau mentalnya terganggu. Seringkali istilah kekerasan terhadap anak ini dikaitkan dalam arti sempit dengan tidak terpenuhinya hak anak untuk mendapat perlindungan dari tindakan kekerasan dan eksploitasi. Kekerasan terhadap anak adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan pada seorang anak, di mana dapat berupa makin ejekan, jeweran, dan pukulan. Kekerasan pada anak akan memberikan dampak negatif pada perkembangan anak. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Biasanya kekerasan itu sering dilakukan oleh anggota keluarga terdekatnya atau lingkungan sekitarnya, misalnya orang tua, saudara, guru, ataupun teman sekolah. Kekerasan pada anak tidak dapat ditolerir sebab secara konstitusional dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 telah menetapkan bahwa anak adalah subjek dan warga negara yang berhak atas perlindungan dari serangan orang lain. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat yang berperan dalam pengaruh sangat besar terhadap perkembangan sosial dan perkembangan kepribadian setiap anggota keluarga. Anggota keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak, merupakan sebuah kesatuan yang memiliki hubungan yang sangat baik. Hubungan baik ini ditandai dengan adanya keserasian dalam
hubungan timbal balik antar semua individu dalam keluarga. Kenakalan anak seringkali menjadi penyebab kemarahan orang tua sehingga anak menerima hukuman yang disertai emosi dari orang tua untuk tidak segan memukul atau melakukan kekerasan fisik. Bila hal ini sering dialami oleh anak, maka menimbulkan luka yang mendalam pada fisik dan hatinya, sehingga akan menimbulkan kebencian pada orang tuanya dan trauma pada anak. Akibat lain dari kekerasan, anak akan merasa rendah dari dirinya karena merasa pantas mendapat hukuman sehingga menurunkan prestasi untuk anak di sekolah atau hubungan sosial dan pergaulan dengan teman-temannya menjadi terganggu. Tersebut saja mempengaruhi rasa percaya diri anak yang seharusnya terbangun sejak kecil. Apa yang dialaminya akan membuat anak meniru kekerasan dan bertingkah laku agresif dengan cara memukul atau membentak bila timbul rasa kesal di dalam dirinya. Meyakini bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat lingkungan alamiah bagi pertumbuhan kesejahteraan semua anggotanya dan terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan dalam memikul tanggung jawab di masyarakat. Anak harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu di tengah masyarakat dengan semangat perdamaian, kehormatan, dengan rasa kebebasan, persamaan dan solidaritas, mengingat anak karena alasan ketidakpuasan fisik dan jiwanya menimbulkan perlindungan dan pengasuhan khusus termasuk perlindungan hukum yang tepat baik sebelum dan sesudah kelahiran. Tantangan dalam pencegahan kekerasan di masyarakat adalah kerangka hukum masih kurang berperan dalam melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak karena dianggap hukum diam di tempat dan penegakannya sering tidak memadai akibat sumber daya yang dialokasikan tidak memadai. Begitu pun juga dengan sikap sosial dalam dan praktik budaya memanfaatkan kekerasan, kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta akibat penyebab kekerasan terhadap anak. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.